dirasakan dewi-dewi dan apa aku menunggak dari proyek gitu ya. Saya mulai. Baik, ghibah adalah engkau sebutkan tentang sesuatu yang ada pada diri seseorang yang bila dia tahu nggak suka. Saya ulang, ghibah adalah membicarakan seseorang yang dia tuh tidak suka manakala ia dengar kalimat itu. Misal, mohon maaf ya, ini tidak menyindir Ibu Sinda. Orang itu agak hitam, non saya agak hitam, pakai baju merah. Kemudian temannya sebelah, deluan kayak sokok runtang. Sudah ghibah. Ya, sudah ghibah. Maka kuatkah kita untuk tidak menghibah? Itu berat rasanya kan sudah umum. Dan sebenarnya nggak ada apa-apa dari dosa besar. Nah, Ibu saya hormati, ghibah ini berbagai macam indikasinya atau ciri-cirinya. Kalau ghibah itu mengenai tubuhnya orang, itu biasanya digambarkan dengan apa? Misalkan begini Bu, misalkan kalau dari kita turun, mana untuk endek ghibah Bu. Ghibah ini, masya Allah. Oh jawabannya orang gak usah lah. Nek perlu uangnya putih wayu begitu. Jangan yang diambil yang jeleknya. Ya, jadi gini Bu, yang sewu. Aisyah itu siapa sih Bu? Siapa Aisyah itu? Istri Rasulullah Muhammad SAW. Pernah cerita dengan Rasulullah Muhammad SAW begini. Nabi ini yang sewu ya. Jadi ini madunya begitu rasanya. Maka di dunia ini tidak ada wanita yang rela diracun mau Bu? Mau nggih? Di madu nggak mau, diracun nggak mau, sama-sama nggak mau. Alhamdulillah. Ini madunya Bu, dirasani sama Aisyah. Wahai Nabi, tadi ini datang ke sini. Kenapa? Pendek. Maka Nabi berubah menjadi merah pada mukanya, mengatakan Aisyah, andai kata ucapanmu tadi, kemudian kamu lidahmu ya atau lisanmu tadi kamu taruh di air laut, maka air laut tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah. Saking kotornya orang menghibah. Jadi dengan menghibah orang sama dengan penyerang itu, ininya penuh dengan kenapa? Karena sama dengan memakan bangkai saudaranya. Coba dibuka Bu. Surat Ad-Dad ini, surat 49. Ya. Ayatnya adalah ayat ke-12. Perhatikan saya. Perhatikan Ibu dibaca tapi jangan cepat-cepat. Terjemahnya saja. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Salah. Ayat 12 ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Stop. Tidak boleh berprasangka saja. Itu suruh menjauhi. Ibu gimana Bu? Sering menjauhi prasangka Bu? Atau justru sering nyurigai orang? Ya. Ono tonggo sebelah tuku TV, adem panas. Cukul kulkas, ayane kumat. Begitu beli mobil lihat langsung mati. Ya, maka itu tanda orang yang iri, dengki, ya. Jadi berprasangka paling-paling montore ini. Ya apa sama ngurusi mun gak usah. Bah nyicil, bah cash, bah setengah cash karepe lah. Ya. Jadi kita tuh hobi dengan itu, apalagi dengan bestinya nggih. Sekarang musuh kok nek sama bestinya, wah itu luar biasa Bu. Sampai sedina lho betah. Cuma apa? Ngobrol saja. Terus Bu, Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. sebagian saja, bukan semuanya. Sebagian prasangka itu dosa.
Makanya ojo curiga, ojo apa jenis nyurigai orang. Mosok suami teko terlambat 5 menit dicurigai, harus 5. Jangan begitu, Bu. Ya, nek suami teko ojo dicurigai, mau nang ndi kok telat. Barangkali banyak gembos, barangkali bensinnya habis, ya. Iki wis bojone teko gak maca. Ya, dasare pancet iku wae. Ditaleni karo cemiti ya Allah. Tapi arep jagongan arep buwuk, masya Allah semuanya baru. Sepatune ijo, lambine ijo, tasnya ijo, meneh buwuk ganti meneh, abang, tapi nek namoni bojone sak onoke. Dikandani mek suamine, "Ma, ojo pakai iki po, Ma." Cek jawab ae, "Iki ISIS ya." Ya Allah. Ya. Maka tidak boleh berpesan itu curiga saja, sebagai itu dosa. Terus Bu, Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. wes ojo boleh salahi wong liya, sebab kita itu salahi dhewe akeh. Ora usah nek wong iku menyadari salahnya dhewe akeh, pasti enggak mau bergolek salahi tangga sebelah. Ya, sekarang lagi musim, kita enggak mau cerita, kita enggak mau gibah, kita punya cara TV, entertain, gosip, ya. Ngopo ae pokoknya ya. Apa itu? Check and recheck, didelok. Ya. Apa namanya lagi? Ambil didelok. Saya negane delok dihafal ya. Ya. Terus Bu. Kemudian Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. yang menggunjing ini yang dilarang. Jangan ada di antara kamu menggunjing. Kalau tetangga enggak berkira gimana langkahnya Bu? Digunjing? Dipanggil Bu, 4 mata dikandani. Jeng, sampean kan ojo ireng kok jeng. Ojo dari lambu apa? Gak pantes berani kira-kira. Kewabok sampean ya. Urusan kula apa sampean kalau kan gitu tuh ya. Tapi harusnya jenengan juga mau, ngoten nggih? Mau. Matur suwun ya gitu. Nek ngono tuh ono lambe aku ngene ya. Iki carane. Terus Bu, Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? jadi ibu kalau hobinya ngerasani sesungguhnya makan daging saudara udah mati. Doyan nggak kira jenengan? Ibu tahu mutilasi? Tahu ya mutilasi? Ya tahu toh? Apa itu? Dibunuh, dipotong-potong tubuhnya. Itu dimakan apa enggak? Enggak. Berarti sing ngrasani, sing gosip berarti lebih kejam daripada orang yang memutilasi. Cuma dipaten. Nah ini kan tempatnya dipangan dulu. Terus Bu, Tentu kamu merasa jijik. nah, ya. Terus sudah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maksudnya nek wis kadung ngrasani, kadung gibah, ndang sepuro. Ngoten lho nggih. Lali kira-kira mau nyantong bisa rasani. Jeng iki sampean tak rasani tendang sepurone yo. Lah iki sing dirasani pinter. Ngrasani apa ya sampean yo? Ireng yo elek yo ya. Apa nek? Mani aku kira-kira. Hah? Gak mani ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Asal nggih. Jadi kemudian mengenai badan tadi, ya, yang buta lah, yang pincang lah, yang itu nggak boleh. Meskipun ada orang yang memang nyatanya pincang, ibu tidak boleh mengatakan dia pincang. Jangan juga. Sebut aja namanya Pak Suto, Pak Sofyan gitu, nggak sing pincang itu loh, ojo. Ya, itu namanya ghibah. Kemudian yang mengenai agamanya, biasanya munafik deh, dia itu fasik nggak boleh. Ya, jangan. Yang jelek-jelek jangan, yang api-api saja. Ya. Kemudian mengenai dunia, seperti disebut kurang ada, suka apa meremehkan orang itu rupanya itu gaya dia sombong, tidak boleh. Ya. Sudah biar aja urusannya dia sendiri sombong. Kemudian misalkan baju, lagi baju ya, sing baju ini kegedean lah, sing wangi dawa lah, ya. Jadi kalau ibu tahu seperti itu, meskipun tidak pantas ibu diam, kuat karena Bu, kuat karena ketawa berarti tidak kuat gitu ya. Ya nek kita enggak kuat. Betul. Cek nggih sambung nggih. Jadi ibu meskipun tetangga kita, teman kita sejamaah ini pakai baju enggak pantas, sudah ibu diem. Kalau perlu ibu bilang yang baik-baik. Aduh jeng kuat sama dari jeng.
ketok enom gitu. Jadi ada jamaah pengajian, mohon maaf, ini sering saya katakan ketemu di luar sana di kelas ngaji. Jamaah saya di luar, jadi tes. Saya terkeras suaranya. Tes, sambung. Jadi nyon sewu ini ada ibu-ibu jamaah pengajian, sampun umur sudah 5 tahun. Jadi gojol ini wis nate. Di ora gojol di sopo. Lho Bu, sekarang tambah cantik loh Bu. Kira-kira ibu kalau umur 65 tahun darani cantik kira gimana? Mau enggak kira-kira Bu? Mau ya? Bu nyon sewu, sakjane wong dipuji ku padha ora dikek duit palsu. Ya. Jadi kalau yang dipuji, yang punya itu siapa sih Bu? Yang punya kecantikan, punya kepandaian itu siapa saja nih? Allah. Tapi kalau jangan kemudian ngaku, jangan itu dolem gitu loh ya. Ya dipuji cantik nggak penting ini tak. Aduh, Ustaz gak ada aja. Itu loh, berarti kan dia seneng loh ya. Nah, sing liyane itu ada ibu-ibu ngaji itu sukanya bawain bawa pepes ikan, ote-ote begitu ya. Satu ketika ote-ote ini kasinan. Ya. Kita harus kata, Bunda bawa ote-ote Bu, apa jawabannya? Gak kelean, gak boleh begitu ya. Yang sabar gitu ya. Ya, yang sabar. Sambung, ini udah kuatir kayak ini kenapa nih? Baik, ibu bisa apa nggak pakai aja? Tes ya. Kemudian punya hormati, maka surat tadi melarang kita untuk berbuat apalagi ghibah. Prasangka saja dilarang. Kemudian orang prasangka itu kemudian mencari salahnya orang. Salahnya orang kemudian ngerasani kemudian nuduh orang, itu dilarang. Karena nyuwun sewu, kita itu semua kita itu adalah orang-orang makhluk yang mulia di hadapan Allah SWT. Maka tidak boleh kita direndahkan. Baik. Kemudian coba dibaca surat ini 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil humazatil lumazah. Coba dibaca terjemahnya. Nggih. 104 ayat mulai 1. Celakalah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Wong sing gawene gosip, sing gawene dugem rasane tanggane itu celaka. Terus yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. biasanya wong sing ngene biasanya medhit. Nggih, wong sing seneng ngomong tong ini biasanya medhit. Ya, gak seneng infak. Itu cirine wong sing seneng mengumpat. Ciri berikutnya Bu, Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Bu, mohon maaf nggih, harta itu tidak menghalangi tanda. Nek Gusti Allah menghendaki seret entek-entek. California sekarang habis sama sekali. Berapa detik itu? Berapa menit? Habis sama sekali. Makanya jangan sombong wae. Donald Trump, nggih, entek California. Sehari sebelumnya ngancam bahwa akan jadi neraka Gaza. Loh Allah kok dimakan sama Allah. Jangan sombong wae manusia. Makanya Allah berbilang entek kobong sak detik entek. Maka kita yang punya harta benda tolong jangan pernah sombong sama saudara kita yang enggak punya. Bila perlu kita bantu mereka, kita sumbang mereka, kita donasi mereka, itu orang baik. Nggih. Terus masih ada Bu? Nggih. Sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Ya, jadi nanti orang yang penggane ngerasani wong, semua ditarakan utama, maka kita jangan mulai hari ini besok tidak ngerasani lagi. Setuju? Ya, mari metu kau balik RW wis ngerasani. Oh, tak nerangno gak enak aku disinduri. Wis ngerasani meneh ya. Ya. Baik. Kemudian ibu-ibu coba dibuka surat yang ke-68. Ya. Kenapa 68? Al-Qalam. Nggih. Ada ceritanya nanti nggih. Nggih. Mulai 1. Nun nih. Nun. Nun. Wal qalamil. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Iya.
Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Stop. Jadi ibu jenengan kita ini wong sing dakwahnya bener jalan Allah mesti disebut orang yang gila. Dia urusan kapan kok nerangno kaya ngono iku? Oh jadi bubur bener iku kan. Itu biasa, mulai dulu Nabi Muhammad dituduh orang gila. Karena apa? Nabi Muhammad ajak tauhid kepada Allah, ajak lurus ke jalan surga, tidak belok-belok. Maka orang-orang yang seperti itu pasti disebut orang yang gila, ahli tukang sihir, orang gila dan macam-macam. Itu adalah musuh Nabi, ya. Setiap Nabi di mana ia kejar kemudian difitnah sama orang itu. Terus Bu. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu mendapat pahala yang besar tidak pernah putus-putus. Coba Ibu renungkan ini. Ibu dengar adzan berapa kali sehari semalam? 5 kali. Ada siapa di sana? Ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu sholat berapa kali sholatnya Ibu sehari semalam? Paling enggak 5 kali. Itu berapa menyebut Nabi? Hitung saja. Maghrib 2 kali tahiyatnya, ya. Isya 2 kali tahiyatnya, subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, belum sholat rawatib, belum sholat malam, belum duha, belum yang lain. Berapa kali? Disebut namanya tidak pernah putus. Maka itulah Rasulullah Muhammad SAW namanya selalu disebut oleh siapapun yang ada di dunia ini. Adzan, nggak pernah berhenti setiap detik. Itu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Hai, sekarang Ibu saya hormati, telah diriwayatkan oleh kami dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini Sahihain. Jadi kalau itu Sahih Bukhari Muslim berarti sangat sahih. Jadi menduduki peringkat yang pertama. Begini katanya. La yadkhulul jannata. Nah, sekarang ini yang kedua nih. Tadi ghibah, sekarang namimah. Apa sih namimah itu? Namimah itu kalau bahasa tambak serinya wong sing rada ember. Paham? Ngomong kono, didol kene, didol kono, didol kono, didol kono. Jeng nyuwun sewu, men suruh to, kamu iki lho si fulan iku lho. Apa aja? Sama tak kandhani iki, sampean dhewe tok sampean. Aja ngomong liyane. Nah kene ya, aja ngomong liyane. Nah kono ngomong meneh, aja ngomong liyane kontok. Akhirnya sak kampung kemput. Itu orang yang namimah, adu domba. Maka itu perbuatan yang paling buruk. Wis mulai besok aja adu domba. Iki butuh pasukan duit gak dikeki yang sebelah. Ya, kemudian pindah ke rene nyelek-nyelek. Pedit iku. Pedit bedik karo sing kene. Kok sing kene di sasane meneh. Iku yo pedit. Akhirnya adu domba. Ya, baik. Jadi la dakhulul jannata namamin. Pengadu domba tidak akan masuk surga. Maka hindari perbuatan dua ini, 1 ghibah, 2 namimah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW marra bi qabrin faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kibrin. Perhatikan bahwa Rasulullah SAW melewati 2 kubur. Perhatikan, Rasulullah lewatnya kuburan. Lalu bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Bukan sirik, bukan dosa besar, bukan tidak mau sholat, bukan nggak mau sedekah, bukan. Tapi keduanya tidak disangkakan dosa besar. Kemudian bal innau kabirun amma haduma fakana yamsi bil namimati wa amal akharu fakana layastatiru min baulihi. Benar, dosa itu memang dosa besar. Adapun salah satunya dia suka berkeliling mengadu domba. Tukang gosip. Pekerjaan yang paling buruk adalah tukang gosip, wartawan kampung. Kalau Tambak Sari pasti nggak ada. Yang banyak di tempat saya di Kediri sana banyak. Wartawan kampung. Gawene adu domba dan namimah. Kemudian ada pun yang lain adalah tidak menjaga dirinya dari cipratan air kencing, terutama wanita. Hati-hati ketika ibu habis buang air kecil, yang hati-hati dalam bersuci, karena wanita rawan dengan ini,
ya, maka pastikan bahwa ibu sudah suci termasuk setelah haid. Hati-hati karena bisa mengirim ke dalam neraka, ke dalam siksa kubur, yaitu orang yang suka namimah dan orang yang yang cawinnya nggak bersih. Hati-hati. Kemudian telah dikatakan oleh kami dari Sunan Abu Dawud dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, perhatikan, ketika kami diangkat ke langit atau Mi'raj, aku melatih kaum yang berkuku dari tembaga. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj sama Jibril dibawa ke satu tempat, ada seorang wanita yang berkuku dari tembaga. Hebat nggak Bu? Hebat, punya tembaga kok, ya. Dengan kuku tadi mereka mencakari muka serta dada mereka sendiri. Jadi orang itu benar kukunya mencakar muka dan dadanya. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ia menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, berbuat ghibah tadi, dan menodai kehormatan mereka. Maka ibu, kita ini semuanya suci dari Allah. Kita haram untuk dinodai, kita haram untuk diambil haknya. Maka jangan sekali-kali kita menodai saudara kita. Itu saya hormati. Hari ini bulan apa? Rajab ya, jangan bulan Januari loh ya. Saat ini bulan Rajab. Ibu saya hormati. Ada apa bulan Rajab? Bulan Rajab itu adalah bulan-bulan sucinya Allah. Ada 4, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab sama Muharram. Ya, saya beritahu bahwa bulan ini adalah bulan haram, maka kita dilarang berbuat dosa. Dosanya tetap satu, tapi siksanya itu diperbanyak, diperkuat, dilipat dengan oleh Allah. Maka ibu-ibu tolong hari ini tidak mendolimi satu, berbuat dolim pada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada Allah. Yang kepada diri sendiri contohnya apa? Apa Bu? Yang banyak wanita, mohon maaf. Yang banyak wanita dewasa ini. Kalau kandani dia purun. Wong wedok itu gak trimoan. Ya, alisnya wis apik. Tapi lho sik dicukur ditambahin ini jengkang ini. Dilarang itu karena menyiksa diri sendiri. Kemudian kulitnya apik putih dibatik, ya Pak No? Ditato, ya. Ada ibunya nato, ada banyak. Ya, alisnya ditato. Kemudian iki kurang gawean. Mripate dikai apa? Talang, ya. Apa Bu? Apa talang itu? Itu ditambahin jengkang ini. Nggak boleh sih. Saono ya, itu dilarang mendolimi diri sendiri. Jangan. Kemudian boleh kepada siapa? Kepada Allah. Kita syirik. Kita masih pergi ke dukun, ke tukang ramal, nek dodolan yang dukun dhisik ben laris. Jangan. Maka Rasul bersabda, sapa wonge sing nang dukun, tong dia muni iya, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Lagi 39 dino mati begitu. Neraka. Hati-hati. Ya, wis dodol sak laku gak usah nyang dukun. Ya. Dengan apa kira-kira Bu? Dengan sholat. Minta pada Allah, ya Allah, mohon lariskan dagangan saya, nggak usah ke dukun. Dukun itu ada dua loh cirinya. Dukun putih, satu. Apa cirinya? Memakai huruf-huruf Al-Quran. Apa itu misalkan tok, sin. Apa namanya? Raja. Dipasang di depan pintu, maka syirik. Hati-hati. Ya. Kemudian itu ciri dukun yang putih. Ya. Kemudian memakai ayat Al-Quran, iya. Ya. Kemudian dia datang ke yang ada orang pintar itu diramal ininya dari tangannya. Oh, sampean aja dodol lontong mie gak cocok ya, dodol soto wae ya. Maka jangan. Jadi mengadukan ramalan ke tukang nggak boleh. Kemudian ada dukun hitam. Apa cirinya? Memakai alat-alat. Misal mohon maaf, jenengan loro kemudian disuruh bawa telur nggih, dipindah ke kambing nggak boleh, itu namanya dukun hitam. Kemudian pakai bunga setama, kembang padi geret, kembang macan kerah dan sebagainya. Bisa loh, macan kerah, kembang padi geret. Loh ya, orang kota nggak arau ya. Kembang macan kerah belum tahu.
Jadi kembang mata merah itu nyuruh saya Bu ya. Berarti ada melatinya, ada pandanya dirajang, kemudian dimasukkan dalam dalam air diminum. Sama kembang macan kerah itu sok kerah Bu ya. Enggak ya. Baik. Kemudian Bu saya hormati, jadi Nabi pernah melewati orang perempuan yang punya dari baja, kemudian dari tembaga, kemudian mencakar dada dan mukanya. Siapa itu? Orang yang suka ghibah. Kemudian tadi mendolimi orang lain jangan. Dilarang mengambil haknya orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat. Misal, ya ibu ngemplang nggak boleh, tahu ngemplang Bu? Ya. Jadi ini mergo sing ngutangi roh dalile, ya kan gini tuh. Orang yang menghutangi orang itu, ya itu dapat pahala sebanyak berapa nilainya. Andai kata orang ini tanggal 10 tak izin, ya setelah 10 nggak punya dia janji lagi tanggal 20, maka orang ini diberi pahala 2 kali lipat selama 10 hari lagi. Lagi pinter orang sing ngutangi roh dalile iki, akhirnya gak nyaur nggak oleh menipu ya. Semoyo itu karena itu tadi. Jadi artinya sama-sama jujur, ngoten ya. Sing ngutang dulu, sing utang ya jujur, padha jujur. Jadi enak ngene ya. Nek gak ana kudune mau rojo, yo gak kirim kabar blas ya. Ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya Ibu. Dari Sunan Abu Dawud. Inna min arba ribal istitolata fi irdil muslimin bi ghairi haq. Sesungguhnya termasuk riba yang terberat, perhatikan, riba tapi terberat adalah mencemarkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Jadi ngerasani, gosip, riba itu sama dengan melebihi perbuatan riba. Hati-hati, nggih. Kemudian telah diriwayatkan oleh pada kami dari kitab At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim lain. Ia tidak boleh mengkhianatinya, nggak boleh bujuk, nggak boleh berkhianat, membohonginya nggak boleh, ya. Kemudian tidak boleh menelantarkannya, nggak boleh. Jamaah ini harusnya rukun. Siapa yang kurang dibantu. Nek perlu urunan. Jadi Pak Sam ini ngaji di tempat saya itu bagus masjidnya. Jadi sampai tonggo itu masjidnya loh nggak sekontrak, dikasih urunan jamaah ada bisa. Maka saya harap jamaah ini rukun, ya. Ada semacam infak yang kira-kira untuk saudara kita yang duafa, ya. Nek perlu gawe cendelan ya. Misalkan akad pertama bulan sekali itu gawe cendelan sayur misalkan. Di baris ekonomi, dari RW, kemudian dicangkol begini, siapa yang mau silakan. Pasti banyak manfaatnya, dan pasti lebih bahagia karena bisa membantu orang, ya. Jadi kalau di masjid saya, jadi tiap Kamis Rebo itu ada infak harian. Jadi orang nggak bisa makan hari itu, ada beras, ada sayur, ada tempe tahu itu bisa ngambil bebas. Yang penting satu-satu, itu tertolong bulan-bulan. Jadi jamaahnya jadi banyak karena apa? Diperhatikan sama masjidnya. Gitu. Ini juga harusnya begitu. 2 RW itu kemudian ajak rukunan. Ayo saudara kita yang nggak punya kita datangi, kita beli beras. Kalau perlu kita beli yang perlu minyak, kemudian tahu tempe untuk biar dia bisa makan seperti yang lain. Itu akan lebih baik. Kemudian dan tidak boleh menelantarkannya setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Kehormatan harta dan darahnya, ketakwaan itu letaknya di sini, hahuna. Jadi takwa itu bukan diomongin, kalau tadi di dada. Ya hati kita kalau ada saudara kita enggak yang butuh kita sumbang, kita gerak apa enggak, itu jadi di sini. Baik. Kemudian beberapa hal penting tentang ghibah. Ghibah adalah engkau menyebutkan seseorang tentang sesuatu yang dia tidak suka, baik kamu sebutkan dengan ucapanmu, dalam tulisanmu, apa bentuknya Bu? Apalagi Bu? Apalagi Bu? Facebook. Ibu mohon maaf Bu, di mana-mana saya katakan Ibu tidak usah masang status di HP-nya Ibu, apalagi perempuan. Mohon maaf Bu. Jadi orang sekarang tuh saya dirorong rasa ikhlasnya. Maksudnya apa?
sedang dengan suaminya diposting lagi di sini, sedang makan enak, kami makan di sini, sedang baca Quran sudah pamer dapat berapa? Semuanya diserang seperti itu. Maka itu hati-hati, jangan suka memposting acara pribadi di medsosnya ibu, bahaya bu. Bu, saya tanya ibu sudah baca surat Yusuf belum? Sudah baca surat Yusuf? Sudah tahu isinya? Mau coba dulu mulai isinya ya. Saya cerita dulu yang saya ya. Ini panjang nggak apa-apa. Sampai jam 6 bu. Sampai jam 6. Oh 7 oke. Hai, ibu saya hormati. Ketika Yusuf kecil itu kemudian bersama dengan saudaranya, kan Nabi Yakub punya dua istri. Yang satu tuh anaknya 10, yang satu tuh 2, Yusuf sama Benyamin. Kan gitu ya. Nah, waktu kecil Nabi Yusuf kecil itu mimpi didatangi sama apa? 1 bulan, 1 matahari dan 10 bintang. Matur sama ayahnya, Bi, aku mimpi kayak ini. Kemudian Nabi Yakub bijaksana, wis nang ojo kok terus. Nah ternyata beliau itu bocor ke 10 orang tadi. Maka yang 10 merasa ayahnya telah tidak adil dengan kita yang 10 ini. Maka gawe skenario. Apa skenario ini? Sesok Yusuf kecil kita bawa ke ladang dan ada sumur, kita cemplungkan di sumur itu biar mati. Berarti apa ini bu? Berarti apa ini? Iri ya? Oke, satu persen. Gue selalu mati, betul. Kemudian sekolahnya matur sama Nabi Yakub, Nabi, adikku saya bawa ke main-main biar bahagia. Dan justru dia mengatakan, adik akan saya jaga tidak akan digigit akan dimakan sama serigala. Betul bu, ternyata biasanya diperbolehkan di bawah. Tapi justru yang udah tahu sebetulnya kalau ini bohong gitu ya, udah tahu Nabi kok ini ya. Bayangkan ya, ini putra Nabi nyebut bapaknya enggak adil ya. Maka kemudian gaya rekayasa, kemudian Yusuf dibawa dicemplungkan yang gone sumur sing wis mati. Dengan catatan bajunya dicopot, urak-urak dimakan serigala dengan ditaburi darahnya kambing. Wong namanya orang berbohong ya tetap aja kecolongan konangan. Pulang kemudian bajunya Yusuf dikasih darahnya domba. Ini bi adik telah dimakan sama serigala. Saya tanya, nek serigala makan seseorang harusnya bajunya utuh atau terkoyak? Terkoyak. Ini yo sejenis kejahatan tetap meninggalkan sesuatu nggak bener. Yusuf nggak percaya ya aku. Wes. Sampai nangis sampai buta. Dalam perjalanannya itu nyun sewu, maka ini sebagai ibrah bahwa kebahagiaan itu ojo dipamerke di mana-mana. Dengan ngomong karo kanca besti, jeng aku mari nyanggone bantu lho, jeng apik. Kira-kira kene gak iri kira-kira? Kira-kira gak iri? Berarti ini kurang ngajar. Lu mau dhewe aku dipamer gitu kan? Tapi dia ibu ini, padahal enggak ridho. Padahal maka ibu-ibu kebahagiaan jangan dipamer-pamer kepada siapapun. Tapi kalau ibu merasa bahagia itu cukup dengan apa? Alhamdulillah. Dan boleh memulihkan, tapi tidak dengan di medsos. Itu berbahaya. Kemudian yang muda-muda tolong tidak masuk terus di medsos karena bahaya mata air. Apalagi yang cantik jangan, ini berbahaya. Dari apa? Dari mata-mata jahat. Maka nanti bisa jadi gila, jadi onyeng itu karena disandat sama tadi. Ya, ini bahaya. Ada pelajarannya. Ya, ada nanti kalau undang saya terangkan semua nggih. Pak Sam sudah datang beberapa kali materi saya nggih. Jadi begitu. Baik, kemudian Ibu kembali ke materi. Dengan tulisanmu kalau memberi tanda, tadi tanda begini atau begini atau begini. Jadi dilarang. Ya, jadi gosip itu bisa dengan ngomong, bisa dengan tulisan, bisa dengan memberi isyarat. Nah, misalkan ibu sampai memeragakan juga nggak boleh, ya. Kan banyak kalau ngomong memeragakan orang yang diomongkan banyak kan? Jangan, nggak boleh itu ya. Kemudian dengan tanda mata. Apa
gitu ya, nggak boleh. Jadi wong telu. Nyun sewu ya. Nek ana wong telu aja ngomong wong loro bahaya. Ya mesti setoke curi. Lah ana wong papat aja ngomong bertiga. Harus bersama-sama, maka nek ngomong ojo klesik-klesik nek ana tong kancane iki. Terus terang wae. Ndadai curi kan nyari itu. Dosa lho. Betul kan kan dosa toh? Ya. Maka nek diskusi bareng-bareng ojo iki wong telu ngomong wong loro. Sing stop meneng ingin jangan. Ini adab dalam Islam, ya. Kemudian dengan tangan dilarang, dengan kepalamu dilarang. Nah ternyata ialah segala yang engkau jelaskan kepada orang lain tentang kekuatan seorang muslim, itulah yang disebut dengan ghibah. Ya kan begini atau dengan ini, ya, atau dengan ini, ya, itu ghibah. Itu diharamkan. Termasuk ghibah adalah seorang penulis menyebut seseorang dengan namanya dalam tulisannya dengan berkata si fulan begini dan begitu. Maka kalau etikanya ditulis nama ini inisial, ya begitu, ya. Baik. Termasuk ghibah yang diharamkan adalah dilakukan oleh orang yang belajar fikih dan ilmu ibadah, mereka berpaling dari ghibah dengan cara menyindir. Namun bisa dimengerti seperti disebut langsung. Salah seorang bertanya pada temannya, bagaimana keadaan fulan? Temannya menjawab, semoga Allah memperbaiki keadaan dirinya. Itu juga termasuk ini, berarti dia jelek. Itu ya. Baik. Nah sekarang larangan mendengarkan ghibah. Ini enggak ghibah. Ya, ibu enggak bisa ngerasain. Masya Allah, jadi wong gitu ya, jadi wong macam-macam. Terus gak seneng ngrasani, gak ndelok ibu sing bos-bos dadak nang tangga sebelah mau. Gitu. Gowo kolak. Jadi kalau sing awale ngono ya. Bareng wis kolake diombe, jeng gak perlu tanya dengan berita. Apa? Gitu ya. Langsung jenenge doyan ya. Apa begitu ya? Jadi mudah diajak ngrasani. Kira-kira jenengan nek ngono carane piye iso ada lho. Ki berjual lho. Dijak ngrasani tangga sebelah. Iso nolak kira-kira. Carane piye? Ditabok. Oh ditabok jadi bakal. Langsung kena polisi jenengan nggih. Jadi dijamong dialihkan ke pembicaraan lain. Jeng iki apa carane maca Quran iki huruf apa ya iki? Iki tajwidnya piye ya? Begitu. Iki sing orang pas kok jenenge calon gosok. Iki bisa ngomong kok malah ngomong ngaji gitu ya. Gitu ya. Jadi caranya adalah mengalihkan pembicaraan. Baik, diharapkan kepada pelakunya, ya pun diharapkan untuk mendengarkan ghibah itu. Wajib atas orang yang mendengar orang lain memulai ghibah dengan yang diharapkan untuk melarangnya. Wis ini. Tapi jare Ustaz tapi wis ayo ngomong liyane wae. Liyane ghibah maneh. Waduh ya. Maka ibu sanjana kita ini nggih, wong iku nek lagi kumpul-kumpul sing gak ngaji, saya jamin ibu. Sing apik cuma 10 menit pertama, iku apik. Ngomong ya, apik pertama. Wes mulai 10 sebulan mulai setan ayo gitu. Wes mulai gosip tangga sebelah. Nggih, kenek maneh jenengan nggih, hati-hati. Kemudian jika ia takut terjadi itu sungkan ya, artinya sungkan, sing nyasa dibagi wong berpengaruh gitu ya. Jangan Pak RW jenengan diparani bisa dibawa. Iso nolak wong Pak RW lho ya. Nek perlu disuguhi kok kopi, bisa ngopi bareng, kemudian tidak makan gorengan sebagai agak kau pergi ghibah, gitu ya. Apabila ia satu mengingkari dengan lisannya atau memotong pembicaraan ghibah dengan hal lain, misalnya ia harus melakukan hal itu. Nek mangin dipotong. Wis ya ojo ghibah wong yo dosa. Dosane gede berapa makan apa tadi? Makan bangkai, makan darah. Ojo gitu ya. Kemudian jika terpaksa berada di tempat yang di dalamnya ada ghibah, sedangkan dia tidak bisa mengingkarinya atau mengingkari tapi ditolak dan dia tidak mungkin meninggalkan tempat itu dengan salah satu cara, maka tetap haram baginya untuk mendengarkan dan memperhatikan ghibah. Sing paling tepat wetenge lo. Wetenge lo ana selesai nggih. Baik. Allah berfirman, coba Ibu dibaca surat yang ke. Saya tanya ibu apa enggak nama surat? Al-An'am surat apa? Al-An'am surat berapa? Aduh ya. Al-Isra surat berapa? Al-An'am surat berapa? Terus Al-Araf surat berapa? Al-Anfal surat berapa? Putu dapat dengan nama surat ya.
Jadi satu itu apa? Al-Fatihah, dua Al-Baqarah, tiga Al-Imran, An-Nisa, lima Al-Maidah, enam Al-An'am ketemu. Ya, ayatnya ayat 68 dibaca. Nggih. Yasin, Waqiah, Bersugi. Apa nggih? Monggo. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Stop. Nek ibu nanti setelah ini ono sing ngajak hibah, tapi ngaji kau nak nyindir aku wis ojo di ladeni. Memolok ayat ini ya dengan Quran lho ya diolok-olok terus. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang dolim. Nah, wis makane lungguh sing bener ya lungguh ngene iki. Lungguh sing ada dibacakan Quran, dibacakan ayat Allah di pada hati itu yang betul. Selebihnya pasti ujung-ujungnya mesti gosip. Percaya deh sama saya. Ya, pokoknya nek kumpul gak ngaji kaya ngene iki, ujung-ujung mesti ngomongke wong liya itu pasti, hampir pasti. Saiki nek tuku kopi cuma 3.000, tapi jamane sewengi bahane ngomong apa kira-kira. Nek gak rasani tangga, nggih. Maka nek mau suka aja suwe-suwe nggih. Baik. Sekarang cara menolak hibah. Nggih, ben ngerti nggih carane nolak hibah ya apa, nggih. Ketahuilah, bab ini memiliki banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi saya hanya menyebutkan secara ringkas sebagai syarat kepada beberapa sisi. Jadi satu, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Surat berapa itu? Ayo, surat ke-50, surat Qaf. Yang 18. Itu mulai 16 itu kan bahwa Allah dekat, lebih dekat daripada orang-orang leher kita kan. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa syasaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu taqid. Coba lihat. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hati-hati. Jadi di pundaknya ibu ada 2 malaikat yang tidak pernah libur untuk nyatat semua yang ibu katakan, semua yang ibu ucapkan dicatat oleh mereka. Maka nanti ibu-ibu yang saya hormati, nun sewu, setiap kita itu catatannya 99 lembar. 1 lembar itu sejauh mata memandang seluas dunia ini. Bayangkan, tiap orang punya 99 catatan. Hari ini bu, tidak berhenti, tek 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 tek, terus itu tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Seperti seismograf itu kan, itu merasani, hibah, kemudian gosip terus. Ini ada amalan hati-hati, ya. Terus bu. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Iya. Itulah yang dulu tidak kamu hindari. Coba 16 dulu dibaca 16 dulu. Itu asik itu ayatnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah. Terus. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Masya Allah. Allah itu letaknya lebih dekat daripada urat leher, dekat sekali Allah tuh. Makanya minta ojo banter-banter. Nek doa, ya Allah, cukup dipilih saja Allah biar mesra dengan kita. Ojo bunga, ya Allah, jangan. Cukup dengan suara yang lirih yang merdu saja. Tidak usah. Kenapa? Allah dekat lebih dari urat leher kita. Itu bu, maka sebenarnya doa itu yang pelan, yang lirih, yang mesra biar Allah kabulkan doa-doa kita. Allah tuh mau mendengar nggak perlu kemudian teriak-teriak. Ya, baik. Kemudian yang kedua, wa tahsabunahu hani'an wa huwa 'indallahi 'azim. Surat An-Nur, berapa An-Nur? Nomor berapa? 24. Ayat 15. Oke. Ya, oke. Ingatlah
ketika kamu nerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sampai nyambung, sedikitpun, iya kan terus? dan kamu menganggapnya remeh. Loh, biasanya ini gak biasa itu ngomong ini biasa, gak dosa besar bahkan. Terus? Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Jadi gosip, menghibah orang sedang itu dosa besar, bukan hal sepele, hati-hati. Kita itu sama-sama mulia di hadapan Allah, maka jangan direndahkan. Kalau perlu bukan masalah ngajak untuk bertemu, dinasihati, berdua, bukan banyak orang, ya. Nanti empat mata saja dinasihati. Dek sama gaul ini dek ya, aku ingin begitu yang benar. Ojo dirang baik. Kemudian Nabi begini, tak ada arti aja ya. Jadi oke. Sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan kata-kata yang mengandung kemurkaan Allah tanpa memikirkannya, maka kalimat itu dapat menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Dianggap sepele, gak masalah, pada bagi Allah itu masalah besar. Apa itu gosip, apa itu ghibah, apa itu namimah. Kemudian ghibah yang diperbolehkan. Apa kira-kira? Banyak hal. Sampai jam berapa, Bu? Jam 7. Sampai jam 5. Baik, kurang sedikit. Baik. Ghibah yang diperbolehkan, satu, mengadukan kekejaman seseorang. Itu boleh. Misal Pak RW, kemudian ada orang tukaran, ya, orang ini memang pemarah orang ini. Orang ini jahat di kampung itu, memang troublemaker. Gawe ini tukang, gawe geger. Boleh nggak ngadu ke Pak RW tentang orang ini? Itu bukan ghibah, tapi memang boleh seperti itu. Pak RW buat kita ngomong, Pak RW ngomong keras itu, kok gak belum apik toh, itu boleh. Itu bukan menghibah namanya, tapi namanya itu boleh, ghibah diperbolehkan. Ya, artinya boleh bagi yang didolimi untuk mengadukannya kepada penguasa, RW, RT, yang berkuasa siapa, ya, ini tokoh masyarakat, boleh diadukan, boleh, mengadu boleh. Ya, kemudian atau hakim atau siapa saja yang mempunyai wewenang dan kekuasaan atau kemampuan untuk menolongnya dari sisi kedolimannya, boleh mengadukan orang itu, boleh. Itu bukan ghibah. Dua, meminta tolong dalam mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat maksiat kepada ketaatan. Jadi nek misalkan dengan dulur-dulur sing merokok mau wakal begitu ya, dengan gak kuwo maka teluk wong sing berpengaruh orang itu tidak sungkan apa. Pak belum mau Pak aduh pada nama Pak itu aku gak ngatasi ya misalnya. Itu boleh bukan mengubah ya. Kemudian ketiga, boleh minta fatwa, itu boleh tidak meminta. Boleh dia berkata kepada mufti, bapakku atau saudaraku atau fulan telah mendolimiku dengan begini dan begitu. Terus apa yang bicara? Itu boleh. Nah, didolimi seseorang, boleh mengadukan seseorang yang harap kepada orang yang alim atau orang yang hakim, boleh. Okay? Kemudian memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan dan menasihati mereka, boleh. Ono wong gak itu boleh diadukan ya. Jadi orang muslim itu gak bersolat, jadi adukan kepada siapa? Pada gurunya. Tak sama kan watat buka tak bersolat kandangnya ya. Bento bersolat. Kira-kira itu hari ini yang bisa sampaikan. Boleh tanya jawab, kalau bisa saja, nggak bisa nanti dibahas pertemuan berikutnya ya. Monggo yang kan. Iya. Kalau misalnya memperingatkan seseorang tentang orang lain tadi ya. Misalnya kan yang saya ini pengemplang itu kan selalu ada di mana-mana. Terus habis itu hati-hati Mbak Eki ya. Nah, itu apakah diperbolehkan? Nah, itu yang boleh. Jadi ngomong hati-hati Mbak Sepuluh itu pengennya ngemplang. Ben gak kena korban beli itu dibuat bukan ghibah, tapi itu yang diperbolehkan termasuk ghibah. Boleh. Biar orang lain gak kena dampaknya boleh. Baik, yang lain? Monggo. Tadi kan kita nggak boleh menjelekkan. Padahal orang ini memang hitam. Iya. Kita bilang, aduh kok putih? Itu apa nggak punya dosa? Padahal dia hitam. Ini satu yang pintar begini. Baik, jadi ini kasusnya gini Bu ya. Jadi karena nggak boleh nyebut kekurangannya orang itu, orang ini kan hitam, ya. Kemudian apa nggak malah ini ngehir? Wong sing wong putih padahal dia ireng. Caranya gimana? Ojo ngono disebut apa? Namanya saja. Itu saudara kita ya. Ojo misalnya Pak Munari, Pak Munari hitam jangan ya. Pak Munari aja ya.
Lu kok manis sing main dene iku lho, nang kenalan ngono ae ya. Ojo ana hitam karo putih enggak usah lah ya. Kenapa sih kudu ngarani hitam karo hitam dan putih kan? Ada namanya ada ya. Itu ini caranya. Coba dengar dari dosa. Kalau tapi nek guyon ya misalkan tapi manis kayak sepur yang gitu ya. Jangan lah ya. Sepur kan hitam tapi dicari lah ya. Dicari banyak orang kan kalau hitam lah ya. Karena dinaikin gitu ya. Yang lain, monggo. Saya berharap ada pertanyaan yang kira-kira bisa membangun kita untuk tidak bergibah. Jadi hari ini kita bahas ini supaya kita tidak penyakit masyarakat ini yang sebetulnya bahaya sekali karena melakukan itu ya. Jadi ini saya paling abad itu apa? Nyimpen rahasia. Dan apa dia? Pokoknya uang putri. Monggo Ibu, monggo. Ya. Mau nanya, meremehkan seseorang. Boleh dibuka, Bu? Bisa. Sudah nggak ada Covid ya? Meremehkan seseorang itu apakah berbuat bisa? Jelas. Meremehkan orang itu dosa. Ya jelas itu. Jadi tolong tidak ada yang meremehkan siapapun di antara. Kenapa? Kita itu mulia di hadapan Allah. Nyun sewu. Kita itu haram untuk didolimi. Haram itu apa sih? Nyun sewu. Nek saya bilang tanah haram, tanah apa? Tanah apa? Tanah kita itu suci. Nyun sewu. Semua manusia ini suci. Nggak boleh dinode, nggak boleh dijelekan, nggak boleh dilanggar harga dirinya, nggak boleh apalagi meremehkan, nggak boleh. Rumusnya adalah ketika kita menjumpai orang yang lebih muda dari kita, katakan bahwa orang ini belum banyak dosa, beda dengan aku yang sudah banyak dosa. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, katakan bahwa orang itu sudah banyak pahalanya, aku belum banyak pahala. Begitu supaya kita wise, kita bijaksana. Itu caranya, ya, supaya kita selamat dari hal seperti itu. Ya, jadi seperti nenek wong sing lebih pintar ini harus menyewu. Sing oleh iri cuman hanya ada 3, ya. Iri karo pintar sing ngamalkan ilmunya, ya. Ada 2 sih. Kemudian iri sama orang yang kaya tapi suka berderma, suka bantu saudaranya. Itu harus iri sama orang itu. Nek dengan orang tanggane tuku motor gasak iri. Sebagai itu apa? Pak? Sekarang kan banyak. Nyewa apa sekarang? Gerakan banyak. Kalau harus punya mobil kan? Ngapain punya mobil kan? Repot. Ya bensin, ya mulai ini, ya servis kan repot. Panggil aja, gocek kan beres ya. Apa? Ya, nggak perlu inilah. Atau mobil di mana kan ada ya? Yang macam-macam apa aja kan ada. Mau nyewa apa aja kan ada sekarang. Rental banyak sekarang. Nggak perlu repot kan? Makanya nggak perlu ini sama orang. Kita mau motor yang paling bagus kan bisa ya. Gocek yang paling bagus kan bisa, ya itu. Ya, itu ya tidak boleh karena orang itu misalnya orang itu semua suci. Kalau ada tanah suci berarti tanah yang tanah haram atau tanah suci. Kalau ini bulan haram atau bulan suci nggak boleh dinodai. Artinya suci. Oh kita itu semuanya haram untuk didolimi, haram untuk direndahkan, gitu ya. Itu kira-kira. Oke. Terjawab ya. Tanya tak? Mau ngaji berarti. Apabila ada seorang pemimpin menjadi pemimpin dengan menggunakan ijazah palsu, kemudian banyak yang tahu, bahkan pertemuan di alumni sendiri tidak pernah datang, sehingga di sosmed ramai. Kenapa kok kita kecolongan pemimpin yang melakukan ijazah palsu? Apa itu hibah? Ini tak jawab malah mengarah ke sana nih. Jadi biasa, ini kawan saya. Jadi tanyanya sing rotok ngeri-ngeri sedap gitu ya. Baik, ajab saja tanpa menyebut si A si B-nya. Memalsu barang itu sudah perbuatan dosa, berarti dia berkhianat. Zaman dulu itu Rasulullah tuh keliling ke pasar. Ada orang jual apa? Tepung. Tepung itu kemudian sama orang ini yang basah dibuntel kayak jeruk, ya. Nabi dikatakan ini, ini ya. Nabi bilang, ini kok ini kok campur, jangan begitu kamu. Maka keluarkan yang aslinya saja, bahwa ini tepung rodok basah. Itu aja Nabi melarang lagi, apalagi yang ijazah palsu lebih dilarang. Berikutnya saya nggak jawab Pak, ini rodok nanti nanti ya. Jadi pokoknya barang palsu dilarang enggak, ya. Nggak boleh dipakai gitu ya. Saya tanya, yang palsu yang baik apa? Yang cuma satu yang baik palsu itu.
gigi palsu. Nah, itu ya. Liyane rambut palsu elek, ijet palsu elek, alis palsu elek, irung palsu elek ya. Sing apik cuman sing bener cuma gigi duit palsu elek. Lho ya. Gitu ya. Mosok yo nyangkut palsu di kena nyangkut. Itu Pak ya. Namun, nggih monggo, Mbak. Hei, ini pertanyaan bagus. Bu, ada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, Nabi mengatakan nanti ada orang di akhirat yang bangkrut. Siapakah yang pernah, saudaraku? Sahabat jawab, yang tidak punya uang bukan. Yang tidak punya dagangan yang nggak payu bukan. Orang bangkrut itu adalah orang yang sholatnya jangan ditanya. Hajinya berulang-ulang, umrohnya enggak karuan, sedekahnya banyak, puasanya coba takoni, kabeh wajib sunah dilakoni kabeh, wong wajib pokoknya. Tapi dia pernah menjelekkan nama orang, dia pernah mengambil harta orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah membunuh orang, maka orang itu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nanti di akhirat orang itu kemudian diambil pahalanya untuk diberi oleh orang didolimi tadi, dicukup. Si A cukup, si B cukup, C cukup sampai entek. Entek ya apa? Nek entek wong sing didolimi dosane dicukup dikek sing ndolimi sampai entek. Ya apa kira-kira ngene? Itu orang-orang yang muflis bangkrut. Maka hati-hati dengan orang yang bangkrut seperti itu. Posone luar biasa. Bid poso. Senin Kamis poso, Daud poso, tapi pernah ngambil haknya orang lain, nggak dibalikin, nggak minta halalnya, maka itu akan diminta di akhirat kelak. Sing bahaya tadi, nek seneng ngrasani, sing dirasani akeh, moro kabeh ngono kabeh, aku moro hati, nih palaku, bareng entek terusane iki dikane sing mendoli, bahaya. Itu Pak. Namun, monggo Bu. Bagaimana kita menyikapi terjebak di dalam suatu blok ini, blok ini. Iya. Pengennya saya kan nggak mau ikut. Nggak ngeblok. Nah, itu bagaimana? Iya. Bu, banyak orang yang tidak terpengaruh dengan blok-blokan. Termasuk saya di rumah. Saya nggak mau masuk blok manapun saya. Saya caranya adalah, kiannya adalah berbuat baik sama siapapun, blok A, blok B, blok C, api kabeh. Kuncinya apa Bu? Sering-sering memberi hadiah, tahabu, akan tahadu, beri hadiah akan cinta orang itu. Gampang Bu. Blok A, blok C, blok D, itu kok naik gorengan, mesti gorengan, soalnya api kabeh. Nah, nong pelit, yang saya ojo dikembali pelit. Berarti sebenarnya pondok itu loroan, nek tahunan polit ya jajah, diteri bubur ayam pertama. Itu lho Pak bubur ayam, isin deh, karena ojo tau. Kedua kali diteri mana kalau gorengan, terusnya dia amedit Bu, terusnya cuma amedit. Maka jadi api, maka saling memberi hadiah, saling mengasih, pasti semuanya nggak jadi blok-blokan kabeh. Dan alhamdulillah saya di kamu semuanya tak baik ya baik semua. Walaupun banyak sisinya nggak cocok. Ya, nggak apa-apa, biasa. Mau nyuruh saya ya, kalau yang baca bukunya Ain Al-Qarni, itu bukunya Latazan, itu begini mengatakan, kamu jangan berharap pada semua orang suka sama kamu. Konyol kamu kalau orang harus suka sama kamu. Biasa nggak cocok biasa, nggak biasa. Orang itu pasti punya base masing-masing, punya base kan. Jadi ini nggak cocok, nggak popo. Jadi itu hanya mereka. Oh jadi paksa cocok. Saya nggak cocok banyak, saya cocok sama orang. Saya banyak Bu. Ya, pokoknya nanti teknik wong sing sing melaku lurus orang nggak seneng. Ya, itu jadi ini nggak seneng metu ke koma. Loh, wanita yang benar gimana nih? Ini saya wanita yang benar yang gimana? Yang di rumah. Perhatikan saya ya. Kalau orang itu kemudian nggak betah di rumah, tandanya di rumah nggak bahagia. Meskipun rumahnya besar, sobone ngelabeng ya yang mall-mall mubeng ya, atau nang omah itu
tandanya di rumah enggak bahagia. Ya, maka orang bahagia itu senangannya waktu itu yang omah belum bahagia karena baiti jannati. Nah, jangan enggak kita nama baiti di rumah tandanya enggak bahagia jenengan. Ya, mungkin suaminya kok galau punya ngono ya. Enggak. Gitu ya, Bu ya? Kenapa gitu? Sama nggih? Jam 5 masih tanya lagi? Kalau enggak, kalau ada enggak apa-apa? Bapak juga teman ngaji lagi sama saya ini. Kita kan ketemu Bapak yang tengah. Dan ngaji di beres ini. Enggak, oh enggak. Pak Fadir. Oh iya ya. Berarti ya ketemu. Monggo Ibu. Bagaimana cara menghadapi orang yang usil? Usil. Bagaimana orang yang usil? Enggak usah diajari. Iya, selesai. Kalau ada orang begitu, wes pokoknya paling menang paling selesai kesel. Apa kesikapi? Kasih kesikapi. Wong musil kok kan gak punya kerjaan dia. Kita ini nggih, nek wong musil berarti orang itu nggak punya kerjaan, makanya musil tonggone. Nek daerah tak suka bermusil bu. Umbah-umbah, nyuci, masak, ngupaini bojone anaknya gak kok bermusil. Berarti waktu anaknya nganggurin, anaknya usil gitu ya. Oh jadi sikapi, gak usah langsung sikapi. Meneng aja dewi, jangan wae langsung, meneng dewi. Selesai tau urusannya. Sabun? Oh oke. Kembali lagi masalah pelemplang tadi. Iya. Kalau kita ikhlaskan tapi tidak diakatkan, kalau diakatkan tak seneng. Iya. Kita ikhlaskan berarti nanti kita akan diganti. Nyuwun sewu ya. Kalau orang yang utangnya 1.000 rupiah, janji tanggal 10 bayar. Tapi sampai kemudian berapa bulan nggak bayar, maka ini lipat 2 kali tiap hari. Asalnya ikhlas, ojo blunder. Orang ngajar nggak bayar, terus los mah. Kakek, tapi nek 1 juta yo, saya ini saya ini ngelakoni hari ini. Tuku tanah mulai 2008 sampai hari ini 200 juta, nggak ada tanah sampai hari ini. Tak jarno wae. Tapi orang enggak kayak tanah itu wis meneng ae aku. Tak nggih calengan akhirat nanti wis ben gitu ya. Itu tandanya itu contohnya ya. Halo? Ya kae kelas aja nih. Aku ciawi itu. Halo? Aku ciawi itu. Iya, wong jenenge menungso nggih. Yo sampeyan kok wakil lho ya. Kok dikemplang ki opo? Tanah karo tanah ya. Ya kertas Itu tok. didoakan itu. Iya, Didoakan supaya mampu. Iya, supaya mau membayar. Mau membayar. Kan ada sekarang ada orang yang tidak mau membayar, gane mampu tapi nggak mau. Nyatanya gelangnya gede, kalau yang gede nggak mau nyawa ya. Nggak kan ibu, jangan disikapi juga. Bene cara ngomong aku sih dia. Kalau susah dia nggak menang dia, ya. Kira-kira? Yang tujuh, oh ibu sama nih nakal ibu kok. Monggo ibu. Mau ngoten toh? Oh, anu terus sudah selesai gitu ya. Baik Ibu yang saya hormati, sampai jam 5 kita kajian hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan bacaan Qur'an dan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Munari. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila di dalam penyampaian kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.